Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh pendengar, penonton dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dapat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur-tidur kita untuk kemudian menjalankan aktivitas, menjalankan tugas-tugas kita, amanah-amanah yang ada di pundak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling pertama sekali lagi yang harus kita lakukan adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan azabnya kepada kita. Sebagai seorang yang beriman kepadanya Subhanahu wa taala, maka tentu ini harus dikuatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami tentunya berusaha untuk mengajak kita semua untuk melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita, aktivitas yang tentu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak badan kita agar supaya senantiasa diorientasikan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan demikianlah sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kita bisa memperbanyak amalan-amalan kita. Sungguh waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini 24 jam dalam sehari. Tetapi kalau kita mencermati dengan sebaik-baiknya, maka kita hanya menggunakan sedikit saja waktu untuk beribadah secara fokus dan secara serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih banyak menggunakannya untuk urusan-urusan dunia saja. Kita melihat berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bekerja, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk tidur, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk melakukan hal-hal lain yang hanya berorientasi keduniaan, dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendirikan sholat dalam sehari semalam, kita hanya butuhkan waktu 1 jam saja. Masing-masing misalnya sholat kita 5 menit atau 10 menit. Dan kalau kita mendirikan sholat 5 kali sehari semalam saja, maka kita hanya membutuhkan 50 menit waktu untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan zikir-zikir kita yang lain? Tentunya tidak ada yang bisa duduk, dan bahkan kita belum menemukan orang yang duduk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sekali duduk sampai 24 jam. Karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini, semua aktivitas kita, semua kegiatan-kegiatan kita gunakan untuk senantiasa diorientasikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan tentang terbatasnya usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya 60 tahun atau 70 tahun. Dan aqalluhum ayyajuzu dzalik, hanya sedikit yang melebihi usia itu, hanya sedikit yang sampai 80 tahun, hanya sedikit yang sampai dalam usia 90 sampai 100 tahun. Karena itu ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua langkah-langkah kita, semua tindakan kita, semua gerakan kita harus kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat tentu untuk diri pribadi kami dan kepada kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.